Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Belden Dama. Saya belajar di Universitas Nusa Putra, jurusan Ilmu Hukum, angkatan tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Kebenaran Hukum Menurut Perspektif Filsafat Hukum, karya Beni Harmoni Hareva. Mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu perspektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan suatu cara pandang terhadap suatu masalah atau sudut pandang terhadap suatu fenomena. Selanjutnya, filsafat hukum. Menurut Wikipedia, filsafat hukum adalah suatu cabang filsafat yang membicarakan tentang apa hakikat hukum itu, apa tujuannya, mengapa dia ada, dan mengapa orang harus menaati hukum itu. Berbicara konteks kebenaran hukum, kita wajib mengetahui dulu apa itu pengertian hukum dan tujuannya. Pengertian hukum menurut Surdikno Metrokusumo adalah suatu keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama. Menurut Montesquieu dalam bukunya yang berjudul The Spirit of Law, menjelaskan bahwa hukum itu adalah dari sifat dasar segala sesuatu. Sutanyo Winjo Subroto mengatakan, apabila hukum telah dikonsepkan sebagai institusi atau gejala sosial yang empiris yang termanifestasi dalam tindakan atau aksi serta interaksi warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, maka hukum bertujuan mengatur kehidupan manusia di masyarakat. Thomas Aquinas berkata, ada 4 macam hukum, yaitu lex eterna, lex naturalis, lex divina, dan lex humana. Lex eterna merupakan suatu aturan yang menguasai alam semesta melalui kehendak Allah yang sesuai dengan kebijaksanaannya. Lex naturalis adalah partisipasi makhluk rasional dalam lex eterna atau alam semesta. Lex divina yaitu pedoman-pedoman dari Allah untuk mengarahkan bagaimana seyogianya manusia bertindak. Dan yang terakhir adalah lex humana. Lex humana adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah atau aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Secara sederhananya, Thomas Aquinas hendak mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kebahagiaan yang kekal. Namun, apakah sesederhana itu dalam memahami arti dan fungsi dari hukum itu sendiri? Maksud dari hidup ini adalah untuk mencari kebenaran. Berbicara tentang kebenaran, Plato pernah berkata, apakah kebenaran itu? Pada waktu yang tidak bersamaan, bahkan jauh sebelumnya, Bradley pernah berkata, kebenaran itu adalah kenyataan. Dalam wilayah kebenaran hukum menurut teori korespondensi, teori kebenaran korespondensi mengutamakan kepastian hukum atau asas legalitas. Teori kedua tentang kebenaran adalah teori koherensi. Berdasarkan teori ini, kebenaran hukum harus berdasarkan aspek keadilan sebagai prioritas utama. Teori yang ketiga yaitu teori pragmatik yang dicetuskan oleh Charles S. Peirce dalam bukunya yang berjudul How to Make Ideals Clear. Kebenaran hukum menurut teori pragmatik yaitu sesuatu dikatakan benar apabila mempunyai kemanfaatan bagi umat manusia. Menjawab pertanyaan bagaimana kebenaran hukum, perspektif filsafat hukum, maka menggunakan ketiga teori yang ada, yaitu koherensi, korespondensi, dan pragmatik.
Jawaban sederhananya, kebenaran hukum, perspektif filsafat hukum, tentunya kembali kepada paradigma apa yang digunakan. Keyakinan atau kepercayaan hukum, apa yang dianut oleh seseorang akan membawanya kepada jawaban akan kebenaran hukum yang ia percayai.